4 warga sipil dibunuh KKB, TNI AD siap operasi militer jika diperintah Panglima. Melansir dari sinjonews.com, TNI Angkatan Darat mengutuk pembunuhan 4 warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. TNI AD pun siap melakukan operasi militer jika diperintahkan oleh Panglima TNI. Terkait penuntasan KKB, TNI AD selalu siap melakukan apabila mendapat perintah dari Panglima TNI selaku pemegang kewenangan pengerahan kekuatan TNI untuk operasi militer, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadikpenat Brigjen Hamim Tohari kepada wartawan Kamis 15 Desember 2022. TNI AD tentu saja mengutuk keras kebiadaban yang dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat sipil, katanya. Untuk diketahui, 4 warga sipil tewas ditembak KKB, 3 orang ditembak di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dan 1 orang dibunuh di Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Penembakan di Pegunungan Bintang terjadi pada Senin 5 Desember 2022 dan menewaskan 3 tukang ojek, yaitu La Usu 23 tahun, La Ati 40 tahun, dan La Aman 39 tahun. Dalam pernyataannya, KKB menyebut ketiga korban yang dibunuh secara brutal merupakan aparat intelijen TNI Polri. Menanggapi klaim KKB, Komandan Korem Danrem 172 PWY Brigjen TNI Jo Sembiring menjelaskan 3 korban yang telah dibunuh secara keji oleh Nasom Mimin DKK merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek. Jadi tidak benar kalau mereka KKB menyebut para korban adalah aparat intelijen. Mereka benar-benar masyarakat sipil yang sehari-hari mencari sesuap nasi demi memenuhi kebutuhan keluarga dengan berprofesi sebagai tukang ojek, kata Jo Sembiring, Senin 12 Desember 2022. Sementara penembakan di Kabupaten Puncak terjadi pada Selasa 13 Desember 2022. Adapun korban tewas berprofesi sebagai pegawai bank Pembangunan Daerah BPD bernama Demian Yumami, 34 tahun. Paulus Waterpauw, warning kelompok kriminal bersenjata, kalau mau makan bilang. Melansir dari tribunpapua.com, Manokwari, mantan Kapolda Papua yang kini menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, meminta agar kelompok kriminal bersenjata KKB tak mengganggu proses pembangunan di wilayah tersebut. Untuk itu, Waterpauw meminta Polda Papua Barat agar membersihkan kelompok yang sering menghalangi pembangunan di Kabupaten Maibrat dan Teluk Bintuni, Papua Barat. Saya sudah sampaikan kepada Kapolda Papua Barat agar kipas tuntas habis seluruh kelompok yang menghambat pertumbuhan di Maibrat dan Bintuni, kata Waterpauw, Sabtu 13 Desember 2022. Waterpauw meminta agar KKB tidak boleh mengganggu atau menghambat pembangunan. Saya mau kasih tahu, saat ini kita mau membangun dan memberi akses jalan, sehingga jangan dihambat, ujarnya. Bagi seluruh warga di Papua Barat, tidak boleh ada yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan. Kalau kalian mau makan, bilang sama kita, jangan lakukan kekerasan kepada saudara yang tidak berdosa, tegasnya. Dibantai pula mereka pekerja jalan. Tuhan kutuk perilaku itu. Setiap darah menetes pasti dia akan menuntut kita suatu saat nanti, pungkasnya. Sebanyak 5 proyek strategis khusus infrastruktur dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan dibangun di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Saya dan Bupati
sudah menghadang Menteri UPR. Jadi kita akan mendapat 5 proyek strategis, kata Waterpauw saat memberikan sambutan di lapangan Borasi Manokwari Sabtu 3 Desember 2022. Kelima proyek strategis ini akan dibangun di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Awalnya, pihak mengusulkan sebanyak 6 proyek strategis, namun pemerintah pusat hanya mengabulkan 5 di 2023. Bapak Menteri mau menyetujui 5 proyek strategis di Manokwari seperti ruang terbuka hijau, Bandara Rendani, jalan tol, dan Pasar Sanggeng, tuturnya. Olehnya itu, Waterpauw meminta agar seluruh masyarakat adat di Manokwari agar bisa menyelesaikan sesuatu secara baik. Bila pemerintah membutuhkan lahan, pemilik hak ulayat bisa berbicara dengan baik. Kalau sudah ada kesepakatan, jangan lagi ganggu dan palang, imbuhnya. Tabiat kita biasanya bapak serahkan, anak cucu yang menuntut. Waterpauw menilai budaya semacam ini tidak baik bagi kemajuan pembangunan di ibu kota Provinsi Papua Barat. Kalau pembangunan mau kita tancap gas, maka harus semua pihak termasuk masyarakat, pemilik hak ulayat mendukung, tegas Waterpauw.